mungkin mengganggu waktunya Ibu sedikit karena saya akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Baik. Mungkin di sini Ibu sudah 10 tahun lebih lah menjadi kepala sekolah. Mungkin pasti Ibu punya mengalami kasus-kasus atau masalah yang Ibu hadapi. Nah, dari kasus-kasus masalah yang pernah Ibu hadapi mungkin Ibu bisa mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus, dan memang ini kan sering terjadi di lingkungan kita, lingkungan nyata kita. Tapi terlebih dahulu kita kan harus tahu dulu apa itu dilema etika. Karena sebelum kita mengidentifikasi, tentunya kan kita harus tahu dulu apa itu dilema etika atau rujukan moral. Jadi kan dilema etika itu terjadi ketika kita atau seseorang diperhadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar secara moral, tetapi tentunya ada bertentangan, sehingga itu dikatakan sebagai dilematis. Contoh saya, misalkan satu contoh tentang kejujuran. Di satu sisi kita kan sebagai umat muslim tentunya adalah hal yang wajib untuk kita berkata jujur, tetapi di sisi lain ada hal yang harus kita jaga. Misalnya ketika kita mengatakan jujur, ada hal yang bertentangan dengan itu dan akan merugikan orang lain, sehingganya mana yang kita harus pilih, apakah kita mau jujur atau tidak jujur. Saya berikan contoh, misalkan kita mengalami kasus siswa misalnya ya, antara dua orang yang artinya siswa ini kan kita tidak memilih ataupun tidak pandang bulu terhadap siswa ini, sama-sama kita perlakukan dengan hal yang sama sebagai manusia, dia sebagai manusia ataupun sebagai siswa kita. Tetapi di sisi lain kita diperhadapkan pada istilahnya ada keadilan dan kemanusiaan di situ. Jadi disinilah mungkin tantangan kita ataupun hal yang harus kita perhatikan ketika kita diperhadapkan pada dua situasi yang sama-sama kita mau putuskan, tetapi ada tantangan-tantangan. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, bagaimana kira-kira mengidentifikasi tentang dilema etika? Ya tentunya yang pertama yang harus kita laksanakan ataupun kita lakukan adalah kita melihat dulu hal yang ataupun keharusan ataupun norma dan standar yang berlaku di kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang benar menurut kita, dan apa yang seharusnya kita lakukan. Kemudian kita semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah ini harus berperan ataupun ikut berperan, terutama di dalam menangani kasus-kasus seperti ini, mulai dari kepala sekolahnya, guru-gurunya, wali kelasnya, terutama guru BK. Dan ini harus senantiasa kita lakukan pada setiap hari, karena kan di lingkungan kita, apalagi di lingkungan anak-anak kita itu kan tidak menutup kemungkinan banyak hal yang terjadi yang harus kita tahu bersama. Jadi kita antara guru, siswa, orang tua sedini mungkin bisa mengetahui hal-hal yang mungkin akan terjadi di lingkungan. Terima kasih. Di sini Bu, mungkin mohon maaf pertanyaan saya kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana seperti yang Ibu katakan tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terutama kasus-kasus yang bernilai kewajiban. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ya kita memang dilematis sekali diperhadapkan pada dua hal yang sama-sama kita jaga ataupun kita penuhi. Bagaimana saya bisa bersikap di sini? Tentunya yang pertama adalah mempertimbangkan hal-hal yang seminim mungkin bisa beresiko. Ya.
contoh menangani masalah antara dua siswa yang sama-sama harus kita selamatkan. Karena kalau kita menerapkan satu aturan ke satu siswa, tentunya akan berakibat tidak baik. Ada contoh nyata yang baru beberapa hari kemarin kita tangani di antara dua siswa yang berkelahi, yang pada intinya satu siswa di satu orang yang korban ini mau kita berikan sanksi yang berat, tapi kasihan juga dari sisi kemanusiaan, sisi rasa kasihan. Kita kan tidak mungkin memberikan sanksi yang berat kepada siswa sementara siswa ini harus kita selamatkan juga. Begitu juga dengan si pelaku, sama seperti itu. Maka satu-satunya jalan yang kita tempuh adalah dengan cara berebut dengan orang tua, kemudian kita mencari solusinya. Akhirnya alhamdulillah orang tua bisa sama-sama paham, siswa juga bisa sama-sama paham, dan akhirnya masalah itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa merugikan siapapun. Berarti yang Ibu jelaskan tadi itu menurut saya sudah masuk pada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini. Lanjut Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Yang paling efektif, ya tentunya kalau kita bicara yang paling efektif, ya menurut kita ada apa ya? Tidak ada standar khusus ataupun teori khusus yang menganjurkan kita seperti ini hal yang efektif yang kita lakukan. Tetapi kan di sini karena ini kondisinya adalah kondisi nyata yang setiap hari kita lakukan, maka jadi hal-hal yang efektif yang kita lakukan, yang pertama kita harus mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut. Jadi kita harus kenali dulu. Ketika kita menangani satu masalah ataupun satu dilema, kita menghadapi satu dilema, kita harus kenali dulu nilai-nilai yang saling bertentangan di antara dua situasi itu. Kemudian kita menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya, pihak-pihak mana yang terlibat di dalam. Kemudian kita melakukan pengkajian mana yang benar, mana yang salah, tentunya dengan bukti-bukti dukung yang ada. Kita tidak serta-merta menentukan bahwa ini benar, ini salah. Kita harus mempertimbangkan ataupun mengumpulkan dulu bukti-bukti yang ada. Kemudian tentukan pilihan, kita menentukan pilihan yang akan kita ambil sebagai alternatif untuk memecahkan satu masalah. Baik Bu, jadi dalam penyelesaian masalah begitu banyak pertimbangan-pertimbangan yang Ibu lakukan. Nah pastinya Bu, selama Ibu melakukan mengambil satu keputusan, pasti banyak tantangan yang Ibu hadapi. Nah di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus khususnya pada dilema etik? Ya kalau bicara tentang tantangan, tentunya banyak. Yang pertama terkait dengan kondisi individu daripada anak tersebut ataupun seseorang yang mau kita hadapi. Kondisi individunya yang perlu kita pertimbangkan dengan baik agar supaya ketika kita menentukan sikap tidak akan ada yang merasa dirugikan ataupun tidak akan ada orang yang merasa kita kita rugikanlah, yang merasa terabaikan. Jadi kita kan sama-sama menyelamatkan. Kemudian kita diperhadapkan pada kondisi yang ada rasa kasihan dan ada rasa keadilan. Ketika kita menegakkan keadilan, tentunya kita diperhadapkan pada rasa kasihan. Ketika kita menegakkan rasa kasihan, tentunya kita diperhadapkan pada rasa keadilan. Nah, di sini kita butuh
satu kebijakan, satu prinsip ataupun satu yang benar-benar bijak dari kita sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai orang tua di sekolah. Jadi pada dasarnya kita tidak ingin ada pihak yang merugikan. Justru pasti dalam penyelesaian masalah, apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung menyelesaikan di tempat ibu, atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian prosedur apa yang mungkin ibu jalankan? Apakah punya jadwalnya atau langsung diselesaikan? Kalau pengalaman saya selama saya kurang lebih 10 tahun jadi kepala sekolah, dari sekolah yang satu ke sekolah yang lainnya, karena mungkin ya kita ataupun saya khususnya selama ini bertugas di lingkungan keluarga. Jadi untuk jadwal penanganan masalah ini itu tidak ada secara tertulis ataupun terstruktur. Kita menangani masalah itu pada saat dibutuhkan. Jadi ketika ada masalah yang harus kita hadapi, maka disitulah kita menangani masalah. Jadi tidak ada yang terjadwal. Oke, terima kasih Bu. Bu, apakah dalam penyelesaian masalah ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus ini? Kalau faktor-faktor yang mempermudah tentunya yang lebih yang lebih sering saya sebagai pimpinan tentunya ada guru-guru, ada wali kelas, ada guru BK, ada wakil kepala sekolah, dan semua kita yang ada di dalam, dan tidak terkecuali juga orang tua yang selalu membantu, yang selalu mendukung untuk pengambilan keputusan seperti ini. Karena kerjasama antara pihak sekolah sama pihak orang tua itu tentunya itu adalah hal yang sangat utama kita lakukan agar supaya hal-hal yang sering kita hadapi di sekolah itu akan terselesaikan dengan baik. Mungkin yang terakhir Ibu, pertanyaan dari saya, dari semua hal yang Ibu telah sampaikan tadi, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan khususnya di dilema etika? Ini pengalaman saya, khususnya dari saya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa dilema etika ini kan ada terjadi di lingkungan nyata kita. Jadi sebelum kita mengambil keputusan itu, yang pertama yang kita harus niatkan adalah kita berbuat baik. Jadi tidak ada niat yang tidak benar terhadap pihak-pihak ataupun salah satu pihak yang akan kita tangani. Jadi niatkan. Pertama yang kita lakukan adalah niat kita, bahwa niat kita adalah baik untuk menyelamatkan anak ini. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan berbagai macam hal. Kemudian kita lakukan secara sopan dengan karakter yang benar. Karena kalau kita menangani satu kasus dengan sikap yang tidak sopan, dengan sikap yang karakternya tidak benar, maka bukan penyelesaian akhir yang benar yang kita dapat, malah akan berbuntut tidak benar. Seperti itu. Ibu, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa kita menjadi pengalaman bagi kita dalam mengambil keputusan khususnya dilema etika ini, karena kita harus memilih yang kedua-duanya benar dengan ada rasa kasihan lawan nanti rasa keadilan. Terima kasih Bu, sekali lagi saya ucapkan, insya Allah kita akan bertemu kembali, bisa membahas ini semua dan menjadi pengalaman bagi saya bagaimana juga cara pengambilan keputusan khususnya dilema etika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Mohon maaf hari ini saya mungkin mengganggu waktu Bapak sedikit karena saya akan melakukan wawancara kepada Bapak terkait tentang dilema etika dan rujukan moral. Di sini mungkin Bapak sudah memimpin sekolah ini dalam beberapa tahun, pasti ada masalah atau kasus-kasus yang mungkin Bapak hadapi. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, nah bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu, selama saya menjadi kepala sekolah, ini tentunya banyak hal yang saya terjadi di lapangan, terutama menyangkut pertanyaan ini tadi, yaitu tentang dilema etika, di mana kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika ini banyak saya hadapi di lapangan, terutama kasus yang terjadi pada siswa. Ini banyak sekali. Saya sudah hampir 7 tahun menjadi kepala sekolah ini. Kasus-kasus yang saya hadapi pada siswa ini sangat banyak, terutama itu tentang dilema etika. Begitu pula dengan guru. Tetapi kasus yang saya hadapi dengan guru ini sangat jarang, bahkan hampir tidak ada. Tetapi kasus tentang dilema etika yang terkait dengan siswa ini banyak yang saya temui di lapangan. Terima kasih Pak. Jadi banyak kasus-kasus yang Bapak temui khususnya dalam masalah dengan siswa. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk pengambilan keputusan ketika terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, ini saya sebagai kepala sekolah bukan menganggap bahwa saya sudah kepala sekolah sudah mengambil keputusan, tetapi untuk kasus-kasus tentang dilema etika ini, dalam pengambilan keputusan ini saya masih bermusyawarah dengan biasanya dengan wakil kepala sekolah. Nah, kemudian saya sampaikan kasus ini, wakil kepala sekolah juga belum bisa mengambil keputusan, ya saya bermusyawarah dengan guru-guru. Nah, di situ kita membicarakan tentang kasus-kasus yang tadi. Nah, pada saat guru-guru wakil kepala sekolah sudah ada, nah di situ kita bahas tentang kasus yang mengenai dilema etika. Bagaimana cara keputusan kita untuk kasus yang dilema etika ini. Terima kasih Pak. Berarti dalam pengambilan keputusan ini Bapak tidak langsung mengambil keputusan, tetapi Bapak masih berkonsultasi atau membicarakan masalah ini dengan wakil kepala sekolah, bahkan karena ini merupakan kasus dilema Pak. Berarti ini kasus yang mengandung dua sama-sama kebajikan atau nilai kebenaran. Oke Pak, makasih. Pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan ketika ada kasus yang terjadi pada siswa, yang pertama kita mencari tahu dulu titik permasalahan, ya. Kemudian akar permasalahan ini kita cari tahu dulu, kemudian supaya kita tidak salah untuk mengambil keputusan, kita harus benar-benar kita korek keterangan dari siswa, siapa yang bermasalah, ini kita korek keterangan dari. Nah, setelah semua sudah terkumpul, keterangan sudah terkumpul, maka di situ saya bersama wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru yang ada di sekolah itu, kemudian kita musyawarahkan keputusan apa yang akan kita ambil terkait dengan kasus yang dihadapi oleh siswa.
Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap paling efektif di dalam pengambilan keputusan jika terjadi masalah yang ada di situ, itu yang paling efektif itu adalah musyawarah mufakat, ya, di mana yang hadir dalam musyawarah itu ada wakil kepala sekolahnya, ada guru BK, ada guru bimbingan konseling. Nah, dari hasil musyawarah ini kita memutuskan, dan keputusan ini adalah keputusan bersama, bukan keputusan yang diambil oleh kepala sekolah, tetapi itu keputusan hasil musyawarah dari teman-teman yang ada di sana. Ada wakil kepala sekolah, ada guru BK yang paling tahu, apalagi ada guru BK di situ, dia yang paling tahu tentang bagaimana caranya mengambil keputusan untuk permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Terima kasih Pak. Berarti di sini Bapak dalam mengambil keputusan ini hal yang paling efektif Bapak lakukan itu adalah musyawarah dalam mengambil satu keputusan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Ya, betul. Iya. Terima kasih Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi tentang kasus dilema etika ini yang pertama terkait dengan orang tua, di mana pengetahuan orang tua ini betapa pentingnya pendidikan itu sangat kurang. Nah, sehingga ini yang menjadi tantangan, karena kita ketahui bersama bahwa karakteristik orang tua itu kan beda-beda. Ada orang tua yang dari golongan menengah, ada yang dari petani, ada yang orang tua yang memang tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Nah, ini yang merupakan tantangan saya. Bagaimana cara saya untuk memberikan pemahaman kepada orang tua yang belum atau tidak mengetahui betapa pentingnya pendidikan yang untuk anak ini. Terima kasih. Terus Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Biasanya kalau ada kasus yang kita hadapi, terutama kasus yang terjadi pada siswa ini kan yang pasti setiap hari itu pasti akan terjadi. Dalam penyelesaian masalah ini tidak ada jadwal yang kita buat, akan tetapi di dalam memeriksa atau menyelesaikan masalah terkait tentang siswa ini, ada tata tertib siswa ini yang menjadi pedoman kita. Kita berdasarkan tata tertib yang ada. Itu yang menjadi sandaran kita di dalam mengambil keputusan terkait kasus yang dihadapi oleh siswa. Berarti Pak tidak ada jadwal tertentu, tetapi di sini Bapak akan menyelesaikan tidak menggunakan jadwal, tetapi sesuai dengan waktu pada saat membahas masalah itu. Baik Pak, pertanyaan berikutnya untuk Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang yang membantu saya di dalam mengambil keputusan ini tentunya stakeholder yang ada di sekolah. Jadi karena di sekolah itu kan ada wakil kepala sekolah,
ada bimbingan konseling BK, ada guru BK, ada wali kelas, ada guru mata pelajaran. Nah, mereka inilah yang membantu saya di dalam pengambilan keputusan. Oh, iya Pak. Berarti dalam pengambilan keputusan orang yang atau yang membantu Bapak ini di mana ada seluruh stakeholder yang di sekolah, kemudian ada guru BK, wali-wali kelas yang mungkin bisa membantu Bapak untuk mendapatkan informasi sehingga Bapak dalam mengambil keputusan ini. Ya, betul Bu. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, yaitu tentang apa yang dapat saya petik dalam pengambilan keputusan ini, yaitu yang terberat itu adalah pengambilan keputusan tentang dilema etika, di mana dilema etika itu kan di situ sama-sama benar, ya. Jadi kita harus benar-benar mengambil keputusan itu berdasarkan hasil musyawarah mufakat yang dengan teman-teman guru yang ada di sekolah. Iya Pak. Berarti hal yang bisa Bapak ambil di sini, jadi pengambilan keputusan untuk dilema etika ini mungkin memang harus melibatkan semua orang dan ingin mencari tahu bukti-bukti sebelum dalam mengambil keputusan, karena ini pastinya Pak dalam pengambilan dilema etika itu dua-duanya benar, ya, dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Mungkin ini yang bisa Bapak petik dari pelajaran pengambilan keputusan. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya Bapak pada saya hari ini, ya, yang sudah memberikan waktu kepada saya dalam mewawancarai Bapak. Terima kasih Pak. Mungkin ini dulu dari saya. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktunya Bapak. Alhamdulillah hari ini tidak mengganggu. Terima kasih Pak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya.